Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Putri Nurhasana dari Prodi S1 Akuntansi NIM 0452917556. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu memahami bagaimana Pancasila lahir, bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi sebagai hasil dari perjuangan panjang, perdebatan, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Lahirnya Pancasila melalui BPUPKI. Proses perumusan dasar negara dimulai dengan dibentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, muncul berbagai usulan mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, M.R. Supomo, I.R. Soekarno mengemukakan gagasannya masing-masing. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari sinilah lahir benih-benih awal Pancasila yang kita kenal sekarang. Piagam Jakarta, rancangan awal dasar negara. Setelah sidang pertama dibentuk, panitia 9 yang bertugas merumuskan lebih lanjut dasar negara. Hasil kerja panitia ini melahirkan Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Piagam Charter pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini berisi rumusan awal dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk, rumusan tersebut kemudian disepakati untuk diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap toleransi, kebijaksanaan, dan semangat persaudaraan nasional yang menjadi pelajaran penting bagi kita generasi muda untuk selalu mengedepankan persatuan di atas perbedaan. PPKI dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam pembukaannya secara resmi tercantum Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Inilah momen bersejarah ketika Pancasila ditetapkan secara sah sebagai dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Lalu, pelajaran bagi kita generasi muda dari perjalanan sejarah lahirnya Pancasila, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama adalah nilai persatuan. Para pendiri bangsa rela mengesampingkan perbedaan demi keutuhan Indonesia. Lalu semangat gotong royong. Pancasila lahir dari musyawarah dan kerjasama berbagai golongan. Toleransi dan kebijaksanaan. Perubahan perumusan Piagam Jakarta menjadi bukti penghormatan terhadap keberagaman. Yang terakhir, cinta tanah air. Para tokoh BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat merdeka dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, masyarakat, maupun dunia digital. Hadirin yang saya hormati, dari sejarah yang panjang lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara tidak lahir secara tiba-tiba, tapi melalui perjuangan, pengorbanan, dan persatuan. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan mengamalkan Pancasila, bukan hanya sekedar simbol, tetapi sebagai pedoman hidup yang membentuk karakter bangsa Indonesia yang beradab, toleran, dan cinta damai. Semoga dengan memahami sejarah Pancasila, kita semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan mampu meneruskan perjuangan para pendiri bangsa dengan tindakan nyata. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.